Hello everybody, welcome back with me. Pada kesempatan kali ini dalam program konten Jiwa di Atas Roda episode 3, saya kali ini menghadirkan untuk kalian semua sosok yang luar biasa hebat. Beliau adalah yang membesarkan Kawasaki di Kota Blitar. Nah, sekarang mari kita sambut yang bersangkutan langsung, Pak Tovan. Beliaulah yang membesarkan Kawasaki from zero to be hero di Kota Blitar. Kalian penasaran seperti apa profilnya? Yuk mari kita tonton lebih lanjut dalam vlog kali ini. Oke, jangan di skip-skip ya. Cekidot. Nah kawan-kawan, sekarang mari kita sambut yang bersangkutan langsung, Pak Tovan. Pak, silakan disapa netizen. Siang, netizen, saya Tovan, manajer Kawasaki Gemilang Blitar. Kawasaki Surya Gemilang Blitar. Ingat-ingat guys. Jadi saya di Blitar ini Sejak kapan Pak? saya sejak Februari 2012, Mas. Masih inget loh, Februari 2012. Pas Valentine nggak? Kok belum Valentine ya? Awal Februari kan? Oh, awal Februari. Begitu buka, berarti nggak lama langsung Jadi, bikin event Valentine Kawasaki. Awalnya kantornya nggak di sini. Oh, di mana? Saya di Jalan Mas Trip. Oh, awalnya Mas Trip. Awalnya Mas Trip, pindah ke sini 2014. 2014 pindah ke sini. Gedung yang baru. Oh, gitu. Omong-omong, Pak, awalnya kok bisa ikut bergabung sama Kawasaki itu gimana sebelumnya? Memang sebelumnya hobi dunia otomotif dulu, Pak ya? Saya sendiri tidak ada hobi dunia otomotif, tidak ada. Saya sebelumnya itu tahun 1997 itu sudah masuk di otomotif. Iya. Merek lain, tapi terus kemudian 2001 saya itu masuk di Kawasaki. Oh gitu. 2001 ikut masuk Kawasaki di Malang. Iya. Berarti 12 tahun dulu sebelum di Blitar itu jadi jenderal di Malang dulu. Ternyata setelah saya masuk Kawasaki, kayaknya Kok asik gitu ya? nggak asik sih awalnya, berat-berat banget. Lebih ringan dengan merek yang sebelumnya. Iya, karena Kawasaki adalah produk lifestyle premium lah gitu. Itu mungkin yang belum saya pahami. Nah, Setelah 3 bulan 6 bulan kita pahami, saya pahami, saya akhirnya bisa menyatu, akhirnya mulai bisa. mulai jalan terus. Dengan kondisi ekonomi yang pernah mengalami krisis itu sudah tahan banting sampai sekarang. 2001 sampai 2012 ke Malang, 2012 start di sini, Blitar. Iya. Medan tempur baru. Medan tempur baru. Ke Lebih Blitar. suka di Blitar ternyata. Oh gitu. Iya. Gimana? Kalau ya karena kalau di Blitar ini sama dibandingkan sama kota yang sebelum saya, itu pertarungannya agak lebih mudah ketimbang yang kota sebelumnya. Oh di kota Malang. Iya. Gimana Pak perbedaannya antara Malang, market Malang dengan Blitar itu? Yang jelas kalau jumlah marketnya itu Malang lebih besar ketimbang Blitar. Dan toko otomotif di sana, showroom itu banyak di Blitar. Banyak banget. Di Malang ya? Di Malang, ya, mohon maaf, di Malang itu banyak banget daripada di Blitar. Jadi pertarungan itu yang membuat lebih indah di Blitar dan lebih gampang di Blitar ketimbang di Malang. Jadi akhirnya di Blitar sini akhirnya ternyata wah ini masih blue ocean gitu ya. Iya. Dibanding di Malang udah red ocean ini Hiruk pikuknya Malang. akhirnya lebih arahnya ke Blitar sini. Setelah ke Blitar sini ternyata masih fresh pasarnya, mulai digarap lah. Nah, sebenarnya Kawasaki sudah di Blitar ini sudah tahun 2001 sebenarnya. Saya masuk di Blitar ini adalah orang ketiga. Oh gitu. Iya, sebelumnya orang ketiga. Oh. Kalau di Malang saya juga orang ketiga sebenarnya. Gantikan yang kedua, ketiga. Karena akhirnya berkembanglah Kawasaki yang ada di Malang. Kemudian saya di
ditarik ke Blitar untuk mengembangkan lagi karena terus dulu gitu. Oh gitu. Kondisinya seperti itu. Ngomong-ngomong nih Pak, dari yang sampean alami nih, awalnya itu kok bisa dari nggak suka jadi suka sama Kawasaki itu gimana ceritanya? Bukan apa ngarani, bukan suka ndak suka, tapi karena medan tempur kita ada di Kawasaki, kita harus memaksakan diri untuk menyukai. Oh gitu. Bukan karena suka, tapi karena medan tempur yang akan kita lakukan ada di Kawasaki, dipaksakan harus suka. Dijodoh nih kudu gelem. Iya. Gitu. Jadi akhirnya harus menjiwai juga. Harus menjiwai, makanya saya ikut menyatu sama anak klub. Masuk di Ninja, touring sana sini. Karena memang beda ya. Marketnya Kawasaki itu lebih intens ke klub dan lain-lain karena motor lifestyle. Iya betul. Kalau di sebelah itu kayaknya motor Matic tuh identik sama emak-emak sih. Iya, nggak perlu klub juga. Iya, nggak perlu klub, mereka sudah siap. Tapi kita memang harus mendekati itu. Iya, karena di sini tuh motornya buat eksis ya. Iya. Kawasaki nih gak keren dah, itu Kawasaki kali. Jadi sebenarnya bukan karena suka atau tidak suka, tapi lama kelamaan pasti akan kita suka dan menjiwai itu, harus mendekatkan diri kepada itu juga. Oh gitu. Jadi ya, akhirnya apa? Teman saya ya banyak. Karena apa? Saya harus kumpul sama anak klub, touring sama anak klub. Woi, touring sampai mana aja Pak? Saya touring terjauh kalau nggak salah ke Mataram. Mataram, wah keren coy. Perlu ditiru nih sama pemilik-pemilik dealer yang lain. Ben ojo mikir bakulan. Di touring terjauh saya ini di di Mataram tadi. Waduh. PP. Gila, Mataram PP. Iya dong. Keren coy. Kalau yang Jawa ini terjauh ya Jogja ya Solo itu aja, sama Jawa Tengah aja. Itu aja. Waduh. Ngomong-ngomong nih Pak, tantangan ketika membesarkan Kawasaki ini apa aja Pak? Dari yang awalnya zero sampai to be hero. Tantangannya itu pertama memang tidak semua masyarakat itu kan kenal dengan Kawasaki. Oh gitu. Yang kalau misalkan kita nanya ke apa yang dinaiki, padahal mereka naiki bukan merek H ya, tapi dia jawabnya H. Nah itu yang sulit, yang harus kita mindset itu yang harus kita rubah. Oh gitu. Iya. Karena emang kalau nggak gitu nanti akhirnya orang nggak kenal ya gitu. Iya. Terus kemudian soal price Kawasaki ini kan di atas dari merek sebelah ya. Enggak ada yang murah. Di Nah, atas dari merek yang lain. jadi akhirnya harus mengedukasi konsumen juga bahwa kita ini memang segmen yang berbeda. Ya. Jadi jangan disamakan dengan sebelah-sebelah. Betul. 20 juta bawa pulang. Jadi itu, tapi tetap kita alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa bertahan. Oh gitu. Nah, dengan kondisi hampir 3 tahun kondisi pandemi ini, ya alhamdulillah saya masih bisa bertahan. Suka dukanya apa Pak ketika menjalankan bisnis ini? Ya, Awal ngerintis dulu gimana? Pertama masuk Kawasaki itu saya banyak mumetnya. Banyak pusingnya. Banyak pusing, banyak emosi nih. Nah, itu awalnya. Nah, setelah tahu, ketemu jalannya, ketemu lika-likunya Kawasaki, baru itu terasa indah. Ngomong-ngomong nih, ketika pandemi ini gimana untuk Kawasaki Blitar? Terus terang selama pandemi ini market memang hampir separuh seluruh kota Blitar ini turun. Jeblok ya Pak? Ya sangat jeblok, sangat jeblok. Dan bukan Kawasaki aja, all item. Semua all market ya? Ya semua market untuk otomotif di Blitar ini 50% turunnya. Nah, Iya sih, karena posisi ketika disekat wilayah, orang itu masih bisa makan meskipun di rumah. Tapi kalau disekat nggak boleh kemana-mana, ayo nggak mungkin keluar motor.
Makanya nggak ada kiat-kiat khusus supaya kita tetap eksis. Satu kita seperti apa yang dilakukan oleh yang sekarang beredar itu online. Lewat online. Jualan online, apapun itu elektronik, aplikasi apa yang kita pakai. Servis kita ngambil ke rumah silakan. Kita antar balik. Jadi kita lakukan seperti itu. Selama pandemi ini ada banyak nggak? Kalau perusahaan lain kan banyak ketika pandemi itu melakukan PHK. Di tempat Pak Tovan gimana? Ya alhamdulillah saya sampai saat ini tidak pernah melakukan PHK. Oh ini yang patut ditiru, Cok. Bener, patut ditiru ini. Jadi saya walaupun ada instruksi untuk mengetatkan anggaran, tapi saya tidak sampai untuk mem-PHK karyawan saya. Nah, karena hal itu saya sangat menjauhi sebenarnya. Jangan sampai di PHK ya, kasihan. Iya. Potong gaji tapi nggak? Enggak. Oh ini. Kalau potong gaji juga enggak. Tetap jalan. Gaji tetap jalan. Nah ini salah satu jenderal perang bisnis yang patut ditiru. Pengetatan yang lain yang kita lakukan. Mantap sekali. Jadi sebenarnya secara otomatis jadi kondisi pandemi, kondisi tamu nggak datang itu paling sudah menurunkan kos sebenarnya. Sebenarnya saya sendiri tidak menginginkan kos itu turun sebenarnya. Karena kalau kos turun, berarti efektivitas kinerja juga menurun. Ibaratnya mancing ini nggak mungkin oleh iwak tanpa gelem kail, kita tanpa umpan nggak mungkin gitu loh. Itu yang kita lakukan. Jadi sebelum pandemi pun kegiatan kita lakukan setiap pagi itu kontak saya harus menelpon kembali tamu-tamu yang kemarin. Jadi harus ditelepon. Pandemi juga gitu, saya juga begitu. Sosmed semua karyawan itu harus jalan. Nah, itu yang kita. Hari ini emang dunia digital Pak. Tanpa sosmed nggak jalan gitu. Iya sih sebenarnya. Tapi pendekatan di luar sosmed juga harus tetap ada. Iya, karena kita bagaimanapun juga itu kan manusia makhluk sosial. Kalau kita cuma ketemu lewat HP tok kan gak marem. Nah, Interaksi keep in touch interhuman itu yang perlu tetap dijaga juga. Cuman intensnya komunikasi kan sosmed itu lebih memudahkan toolsnya gitu. Karena komunikasi itulah yang saya dasari supaya konsumen tetap selalu ingat sama kita. Baik, telepon hanya untuk salam saja. Oh gitu. Selamat pagi, menanyakan kendaraan sudah. Terus kira-kira nih tahun 2021 ini kan ya kita tahu meskipun sekarang Omikron lagi meledak ya, cuman kan sekarang gejalanya sudah lebih ringan, terus sudah lebih melandai ya. 2022 ini sudah 2022 bukan 2021 2021 tahun kemarin. Ini kan Omikron meskipun meledak tapi gejalanya ringan dan ini juga Covid melandai. Kemarin tak lihat berita di koran itu sudah ada yang pesawat Singapore Airlines sudah membawa 150 orang turis ke Bali. Kira-kira 2022 ke depannya ini Kawasaki Blitar mau ada planning kayak gimana Pak untuk gebrakan pasar yang baru? 22. Ya mudah-mudahan ekonominya yang kita harap itu enggak karena ini kondisi otomotif ini juga tergantung dari ekonomi Indonesia sebenarnya. Iya. Mudah-mudahan aja ekonomi yang ada di Indonesia ini bergerak dengan baik. Nah, iya. Jadi kita mengembangkan pasar itu juga baik. Kita ngikutin pameran, iya. Artinya enggak ketat. Ngumpul-ngumpul gak dibubar nih satpol. Ngumpulnya enggak diubra-ubra. Nah, kalau itu semua nanti dihalangi, berat lagi kita punya program. Wah iya, memang itu hambatan banget. Mudah-mudahan aja ekonomi Indonesia ini baik. Karena otomotif kalau ekonominya turun, kita ikut. Itu aja. Oh bagus. Ini guys, for your info ya, industri otomotif itu bukan industri yang bisa berdiri sendiri. Karena dia berdiri dengan industri yang lain yakni leasing. Nah,
Kalau ekonomi membaik, otomatis orang ketika ngajukan ambil motor, ngajukan kredit itu mudah di ACC. Nah, tapi kalau banyak yang jobless kena PHK, apalagi dilihat cash flow di banknya jelek, BI checking kena semua, ngajukan kredit ya ditolaki Pak, sama akhirnya ya konsumen cuma jalan-jalan ke dealer tapi nggak belanja. Ini for your info buat kalian semua. Jadi pentingnya tentang pertumbuhan ekonomi bagi dunia otomotif apa ya? Itu tadi salah satunya. Leasing gampang ACC. Hari ini jarang orang beli motor cash langsung bawa pulang. Kondisinya juga tergantung sama leasing ya. Iya kayak gitu. Jadi kalau Nah, leasing itu kaitannya sama ekonomi. kalau ekonominya baik, ya insya Allah leasingnya gampang untuk memberikan. Oh, tapi kalau ekonominya aduh kayak gini, ini kira-kira ini habis kredit bakal ngemplang nggak ya? Kan mikir mesti. Ya, kalau kondisi kayak gini terus gini, pasti anunya proteksinya leasing itu tinggi. Iya benar. Minimal DP dinaikin Pak dia. Yang jelas ya. Andaikan pun ngemplang dia mesti untung pikirnya kan gitu. Tapi sekarang ini program leasing sekarang lebih mudah dan lebih bisa dijangkau oleh masyarakat yang mau kredit. Oh gitu. Sekarang DP-nya berapa Pak? Kalau nggak salah sekarang bisa DP 3 juta ke atas. Dengan tenor itu tidak 3 tahun, tidak 36 bulan, tapi 32 bulan. Jadi ada potongan 4 bulan. Oh ya lebih enak Pak. Jadi, dulu saya ambil W175 itu DP-nya 5,5 juta Pak. Nah, sekarang bisa kok Mas 3, bisa. Sekarang lebih mudah. Oh, bagi kalian yang mau ambil W175 DP 3 juta udah bisa loh. Wah, nggak rugi kalian. Bagi sekitar Blitar ini segera datang aja. Ada di Surya Gemilang. Blitar. Yang jelas ke depan masih lebih seru ya bersama Kawasaki ya. Pasti lebih seru, pasti lebih bersemangat hidupnya karena memang Kawasaki itu diciptakan orang-orang yang semangat sebenarnya loh. Iya. Karena kalau kita mengendarai Kawasaki pasti bangganya penuh. Oh gitu ya. Iya. Yang anak sekolah pasti dia sangat pede. Iya. Apalagi di tracker nih. Nah. Waduh. Dulu motor keren katanya motor sport Ninja. Sekarang bagi anak SMA ditanyain motor keren apa? Supermoto, D-Tracker. Nah. Belum punya D-Tracker. Alamat cewek nggak nongol katanya, nggak mampir. Jadi Kawasaki sebenarnya diciptakan untuk membuat ini tadi semangat sebenarnya dan tidak bikin malu sebenarnya. Oh. Yang jelas kalau kalian naik Kawasaki nggak malu-maluin guys. Nah, itu yang cocok. Tapi memang yang dari pengalaman saya, experience saya Pak, Kawasaki itu memang meskipun harganya premium, tapi dia tuh build quality-nya memang bagus, nyaman, dinaiki terutama nyaman ya, anteng itu bedanya. Nggak gemblodak pokoknya motornya. Yang jelas beda memang, yang jelas beda. Nah, jadi tadi bahwa ensemblingnya Kawasaki itu mantap sebenarnya. Iya memang, beda lah. Aku biasa naik Matic ini gemblodak terus naik Kawasaki. Ya Kawasaki nggak ada Matic. Iya, tapi beda nih. Biasanya Matic tuh polisi tidur, ludak. Kawasaki ini sok dul enak. Terus mari gitu papasan bebas gitu. Kalau Matic kan bus gitu. Dikipas rasanya. Kawasaki mantep aja. Biasa enteng. Dikipas bus. Bedanya Kawasaki itu. Kadang lari 90-100 gak kroso loh, 100. Kok saya anteng aja, ini motor lain 90 mulai loh. Ya model ndak jelek, modelnya bagus, warnanya juga banyak pilihan. Nah itu Kawasaki. Nah kawan-kawan, ini sekilas profil tentang sosok yang membesarkan Kawasaki di Blitar. Kisah inspirasi beliau ini yang luar biasa hebat, semoga bisa menginspirasi kalian semua, terutama bagi kalian yang juga berminat untuk bisnis bidang otomotif. Otomotif gak Kawasaki doang loh guys, kalian punya bengkel juga bisa, iya toh. Kalian mau buka toko modif, ya silakan, karena toko modif itu juga substitusi dari dealer. Motor gini kalau nggak dimodif juga nggak keren. Ini kan saling melengkapi, industri yang saling melengkapi sebenarnya. Jadi kisah sukses dari Pak
Tovan ini semoga bisa menginspirasi kalian semua yang ingin berkecimpung dalam dunia bisnis otomotif, guys. Oke, sekian dulu Jiwa di Atas Roda episode kali ini. Simak episode berikutnya yang tidak kalah menarik. Oke, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Dukung terus saya berkreasi. Cekidot.